got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches up online, and you know. Nah, semuanya udah kumpul kan? Jadi ini teh kita mau bahas materi sesi berapa jadinya? Gimana kalau sesi 4 aja? Sesi 4 itu tentang negara dan kewarganegaraan. Boleh. Boleh, ayo. Boleh deh. Ayo. Nah, sebelum ke negaranya, aku mau bahas dulu bangsanya nih. Jadi, dari bangsanya itu sendiri adalah orang-orang yang memiliki kesamaan, asal turunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta pemerintahannya sendiri. Sedangkan pengertian bangsanya dalam konteks bangsa Indonesia adalah kelompok manusia yang beraneka ragam, namun mempunyai kesamaan cita-cita, mendiami di wilayah Indonesia atau Nusantara, dan mempunyai pemerintahan sendiri. Nah, kalau negara itu bisa diartikan sebagai satu organisasi atau satu kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Gitu, guys. Oke, aku lanjutin ya mengenai proses bangsa yang menegara. Jadi Tuhan itu menciptakan alam dengan SDA-nya yang berkembang dan kemudian menjadi sebuah wilayah sebagai batas-batas penguasaan. Tuhan juga menciptakan manusia dengan hak-hak dasarnya yang disebut HAM. Kemudian manusia berkelompok dan berkembang menyatakan sebagai bangsa, menempati wilayah, menyebar sebagai penduduk suatu tempat. Nah, Tuhan juga menciptakan peraturan-peraturan sebagai pedoman hidup, kemudian berkembang yang disebut agama. Nah, sebagai landasan mengatur dan menyelenggarakan kehidupan yang dilakukan oleh pemerintahan. Ciptaan-ciptaan Tuhan inilah yang sebenarnya melandasi adanya unsur dasar secara konstitutif untuk mendirikan sebuah negara. Bangsa yang bersama-sama membuat negara disebut bangsa yang menegara dan secara perorangan disebut warga negara. Nah, unsur negara itu ada 2, ada konstitutif dan juga deklaratif. Nah, kalau fungsi negara itu ada 4. Fungsinya yang pertama, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, pengaturan dan ketertiban. Yang ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran. Yang terakhir, keadilan menurut hak dan kewajiban. Kalau sifat negara itu ada 3, teman-teman. Ada memaksa, ada monopoli, dan ada yang mencakup semua. Untuk yang terakhir, bentuk negara itu ada negara kesatuan atau unitaris dan sistem kekuasaan. Kalau unitaris itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu negara serikat dan serikat negara. Kalau sistem kekuasaan itu ada negara kerajaan dan negara republik. Kayak gitu, teman-teman. Lanjut sama aku ya. Aku sistem pemerintahan Indonesia, yaitu sistem yang mengacu pada cara pemerintah pada suatu organisasi yang berfungsi di dunia ini. Ada berbagai jenis yang berbeda, tapi 2 sistem pemerintahan yang umum adalah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. 2 bakal aku sebutin. Sistem pemerintahan parlementer yaitu sistem pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif yang terletak pada parlemen atau majelis legislatif. Kepemimpinan eksekutif atau Perdana Menteri merupakan anggota parlemen yang dipilih oleh para anggota parlemen atau partai mayoritas di parlemen. Biasanya ada seorang kepala negara simbolis yang berfungsi sebagai presiden atau raja, tetapi kekuasaan eksekutif sebenarnya terpusat pada Perdana Menteri. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan presidensial, yaitu kekuasaan eksekutif terbagi di antara 2 entitas, itu terpisah seperti kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden berperan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, serta dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dan juga presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih besar dan pada umumnya tidak dapat dipecat oleh parlemen. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan tidak bergantung pada dukungan parlemen untuk mempertahankan posisinya. Warga negara adalah mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan. Juga warga negara berartikan warga atau anggota dari suatu negara. Terakhir, kewarganegaraan yang artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu kewarganegaraan dalam dan arti yuridis dan sosiologis. Oh iya, kalau misalnya kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negaranya. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum misalnya akta kelahiran, surat pernyataan bukti kewarganegaraan, dan juga lain-lainnya. Selain itu pun juga kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dan juga yang terakhir dan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Aku sambungin ya untuk yang terakhir. Ada kewarganegaraan dalam arti formil dan juga ada yang kenegaraan bentuknya materi. Kenegaraan formil mengacu pada status hukum negara yang diakui oleh komunitas internasional sebagai entitas berdaulat dengan wilayah pemerintahan dan populasi yang memiliki identitas diri sendiri. Dalam arti formil, negara diakui oleh organisasi internasional yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Selanjutnya ada kenegaraan materi yang mengacu pada isu-isu dan karakteristik yang membentuk esensi dari suatu negara, termasuk elemen etnis, budaya, bahasa, sejarah, dan identitas nasional suatu bangsa. Kenegaraan material seringkali berkaitan dengan identitas dan persatuan suatu masyarakat. Nah, selanjutnya aku bakal membahas penentuan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan adalah proses di mana negara menentukan siapa yang berhak menjadi warganya.
Setiap negara memiliki aturan dan ketentuan tersendiri dalam menentukan kewarganegaraan, termasuk melalui ius soli atau kewarganegaraan diberikan berdasarkan tempat seseorang, di mana mereka dianggap warga negara tempat mereka dilahirkan. Yang kedua, ada ius sanguinis yang berarti kewarganegaraan ditentukan oleh keturunan darah, yaitu berdasarkan kewarganegaraan orang tua. Yang terakhir ada naturalisasi, proses di mana seorang individu yang bukan warga negara suatu negara diberikan kewarganegaraan melalui aplikasi dan persyaratan tertentu, kewajiban dan hak warga negara. Warga negara biasanya mencakup tunduk pada hukum dan menghormatinya, melaksanakan tugas-tugas wajib negara, menghormati hak-hak orang lain, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Udah sih segitu kalau dari aku. Gimana yang lain? Udah cukup sih dari aku masih guys. Sama sih dari aku juga. Makasih ya guys karena udah dibahas bareng-bareng nih. Jadi aku lebih ngerti. See you at campus loh BTW. Oke, thank you ya semua. Terus, Bye, see you.